Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai prinsip tata kelola perusahaan pada PT Atama Investama Tbk. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, saya Lucy Putri Kristiani, mahasiswa Universitas Bangunan Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit profil dari PT Atama Investama Tbk. PT Atama Investama Tbk atau IMS yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Akbar Indomakmur Tbk merupakan perusahaan yang telah lama berkiprah dalam industri energi, khususnya di bidang pertambangan dan distribusi batubara. Sejak didirikan pada tahun 1997, perusahaan ini memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor batubara, baik dalam hal eksplorasi dan produksi maupun dalam penyediaan layanan jasa pendukung yang terkait dengan distribusi dan logistik energi. Namun, seiring dengan dinamika pasar dan meningkatnya tekanan terhadap sektor energi berbasis fosil, perusahaan mengambil langkah strategis dengan melakukan transformasi model bisnis secara menyeluruh. Sejak tahun 2023, PT Atama Investama Tbk ini mulai mengalihkan fokus usahanya ke sektor gaya hidup sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas. Transformasi ini ditandai dengan ekspansi ke berbagai lini bisnis baru yang lebih berorientasi pada konsumen seperti industri makanan dan minuman atau F&B, media, olahraga, dan juga properti. Baik, yang pertama di sini ada prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan dalam PT Atama Investama Tbk. Yang pertama di sini ada transparansi. Jadi PT Atama Investama Tbk secara aktif menyampaikan informasi kepada publik seperti laporan keuangan, laporan tahunan, kegiatan RPS, dan public expose informasi. Ini dapat diakses oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya melalui media publik dan situs resmi. Transparansi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jujur dan akurat mengenai kondisi dan arah perusahaan, sehingga mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik. Kegiatan public expose yang dilakukan secara terbuka, baik secara luring maupun daring, menunjukkan komitmen perusahaan untuk keterbukaan terhadap informasi perusahaannya. Kemudian yang kedua di sini ada akuntabilitas. Struktur organisasi PT Atama Investama Tbk dirancang dengan jelas dan profesional dengan pembagian tugas yang tegas antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan unit audit internal. Setiap organisasi perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya, Komite Audit bertugas menelaah laporan keuangan, kemudian mengawasi audit internal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan ini untuk bertindak secara berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan manajerial, serta mendukung proses pengibaran keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga di sini ada pertanggungjawaban. Perusahaan ini menunjukkan komitmen terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk standar pasar modal dan prinsip etika bisnis. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi, penerapan kode etik perusahaan, dan upaya meminimalkan pelanggaran hukum. Komite audit dan unit audit internal melaporkan hasil evaluasi secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga setiap keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat di sini ada independensi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris, terutama komisaris independen, serta komite audit bersifat netral dan tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pihak manapun dalam perusahaan. Hal ini memastikan pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, tanpa pengaruh tekanan dari pihak tertentu. Independensi ini sangat
penting dalam menjaga integritas, terutama dalam hasil evaluasi kerja manajemen, pemeriksaan laporan keuangan, dan penilaian risiko perusahaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan. PT Atama Investama Tbk ini menjunjung tinggi setiap keadilan dan dengan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pemangku kepentingan, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, karyawan, mitra usaha, hingga masyarakat sekitar. Semuanya mendapatkan hak yang seimbang dan perlindungan sesuai perannya. Proses pengambilan keputusan strategis dilakukan secara kolektif dan terbuka dalam rapat-rapat resmi, dan hak suara pemegang saham diakomodasi dalam forum RWPS. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah diskriminasi. Jadi kesimpulannya, PT Atama Investama Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh dan konsisten. Melalui transparansi informasi, struktur organisasi yang akuntabel, pelaksanaan tanggung jawab yang jelas, pengawasan yang independen, serta perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, perusahaan menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pengelolaan yang profesional, etis, dan berkelanjutan. Penerapan GCG ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor dan publik, tapi juga menjadi dasar penting dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan perusahaan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.